Hai semua, kita lanjut lagi topik kita. Hari ini kita belajar yang namanya PPN yang kelima, di mana topik yang kita bahas di sini ada namanya mail match dan bagaimana cara mencetak dokumen di dalam Microsoft Word. Oke, kita lihat ada di sini namanya mail match. Jadi mail match ini sering kita sebut dia sebagai surat berantai atau surat massal. Jadi mail match ini adalah sebuah surat yang ditujukan untuk beberapa orang yang berbeda dengan isi yang sama. Misalnya contohnya ini adalah surat undangan, misalnya undangan rapat, undangan pernikahan, ataupun misalnya undangan untuk yang namanya sebuah acara. Bisa juga di sini contohnya itu adalah surat pemberitahuan. Di dalam membuat yang namanya mail match, tentu di sini ada file yang kita gunakan. Yang pertama ada namanya main dokumen. Jadi main dokumen ini adalah ini dokumen utama, biasanya berisi seluruh teks atau surat yang akan dikirimkan. Sedangkan yang kedua namanya sumber data. Oke. Jadi file sumber data ini berisi data atau informasi yang isinya tidak sama. Jadi sumber data ini sering kita sebut dia sebagai yang namanya kemana surat tersebut akan dikirimkan. Oke, itu masuk daripada filenya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat di sini, contohnya adalah bagaimana cara membuat yang namanya sebuah mail match. Jadi saya buat di sini contoh, ini ada contoh surat, dimana kita buat di sini surat untuk orang tua dari mahasiswa. Oke, kita buat di sini kepada yang terhormat orang tua dari, tentu nanti di sini adalah nama daripada mahasiswanya. Oke, nanti di sini berisi yang namanya nama mahasiswa, nama mahasiswa. Lalu di sini ada juga yang namanya seorang mahasiswa memiliki yang namanya NIM. Ada dia NIM, ada nama, tentu ada grupnya dan ada nilainya. Jadi bagaimana caranya Kak? Maka kita lihat kalau contohnya ini kan di sini kepada yang terhormat orang tua dari, nama mahasiswanya nanti siapa di tempat. Oke. Lalu kita buat di sini dari isinya dengan hormat. Sehubungan dengan berakhirnya proses belajar mengajar tahun akademik 2020-2021, maka kami menyampaikan laporan nilai hasil belajar dari anak bapak ibu sebagai berikut. Oke. Yang pertama tentu ada NIM-nya, ada nama, ada grup dan nilai. Ini contoh surat. Kemudian di bawahnya adalah demikian laporan nilai ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Di sini ada dia hormat kami manajemen Magicom. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana cara membuat yang namanya mail match ini. Bagaimana cara membuat mail match-nya? Ini yang akan kita lihat. Maka caranya adalah pastikan sudah diketik suratnya di Microsoft Word gitu ya. Kemudian kita klik di sini tab mailing. Oke. Ada di sini pilihannya itu pada bagian Start Mail Match. Kalau kita klik di sini adalah Start Mail Match, kita pilih, maka nanti yang mau kita kirim itu dalam bentuk apa gitu ya. Kita pilih di sini misalnya adalah letter atau surat. Oke, bisa seperti itu. Kemudian setelah kita pilih dia dokumen yang akan kita kirim, baru di sini ada bacanya adalah Select Recipient. Oke, kita akan memilih penerimanya. Caranya kita klik nanti di sini adalah Type New List. Kita klik Type New List. Oke, maka nanti muncul di sini yang namanya kotak dialognya, pilihannya. Oke, karena tadi kita akan mengirim ya di sini dia name, nama, grup, nilai gitu ya. Maka yang ini tidak kita gunakan, ada namanya title, first name, last name, company, address dan seterusnya sampai nanti ke email address. Maka bagaimana caranya supaya ini terhapus gitu ya? Maka kita pilih dia customize column. Kemudian kita hapus satu-satu, kita klik delete. Oke,
Kalau sudah kita yeskan. Oke. Cara cepatnya nanti adalah tekan D, kemudian Y, gitu ya. Kemudian delete, yes, delete, yes, delete, yes, delete ya. Kemudian kita klik di sini add, kita akan menambah. Yang pertama yang kita buat adalah name. Kita ketik di sini name, kita okekan, oke. Baru kita buat dia nama, kita okekan. Kita add lagi, kita buat di sini adalah group, kita okekan. Yang berikutnya kita buat di sini adalah nilai, kita okekan. Oke, udah ada ini filenya, ada name, nama, grup, dan nilai. Kemudian kita okekan, maka ini datanya. Oke, kita isi datanya. Contoh, misalnya adalah kita buat di sini 20. Oke, misalnya nih saya singkat aja ya, 001. Kita buat namanya misalnya di sini adalah Budiman. Grupnya misalnya NE 20A. Nilainya misalnya di sini adalah 80. New entry, kita klik untuk mengisi data yang baru. Misalnya 002, namanya adalah Lydia. Oke. Kita buat misalnya di sini KA 21A. Nilainya misalnya 85. Kita klik lagi, misalnya di sini adalah 003. Kita buat namanya misalnya Dinan. Oke, KA 20E. Kemudian kita buat nilai misalnya di sini adalah 90. Kemudian kita klik lagi new entry. Misalnya kita buat sini 004. Oke, 004. Kita buat namanya misalnya Immanuel. Oke, Immanuel. Kita buat dia misalnya KA 21A, nilainya misalnya 75. Kita buat satu lagi ya. Oke, 005. Misalnya namanya kita buat di sini si Jokas. Oke, kita buat misalnya dia KA 21A, nilainya misalnya adalah 85. Oke. Kalau sudah ini misalnya datanya, jadi kita akan mengirim surat nanti ke 5 orang ini. Nah, nanti bagaimana kalau datanya lebih banyak lagi, silakan nanti dipraktekkan. Kalau sudah kita okekan, oke, ini belum ada hasil gitu ya. Bagaimana caranya supaya ada hasilnya? Maka kita simpan dulu suratnya ini. Misalnya kita buat sini adalah surat, oke, kita buat surat, ya. Baru setelah itu kita apain? Kita masukkan file-file yang tadi ke surat kita ini. Caranya adalah ada namanya di sini insert merge file. Insert merge file. Yang pertama orang tua dari tentu nama mahasiswanya. Nah, jadi seperti ini dia, otomatis nanti seperti ini. Baru kita masukkan lagi name-nya. Caranya kita klik lagi insert, kita pilih dia name, oke. Begitu juga untuk nama, kita klik lagi nama, oke. Kemudian kita buat lagi untuk grup, grupnya, oke. Yang berikutnya kita buatlah di sini untuk nilainya, oke. Kita buat untuk nilai. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian setelah kita buat, kita sisip dia file-filenya. Bagaimana caranya? Kita akan melihat hasilnya. Bagaimana caranya? Oke, caranya ada namanya di sini adalah kita finishkan, artinya kita selesaikan. Maka caranya finish and merge gitu ya, selesaikan dan gabung. Maka ada di sini pilihannya adalah kita pilih dia edit individual dokumen. Oke, kita klik edit individual dokumen. Kemudian merge record, artinya mana yang mau digabung. Misalnya di sini kita pilih adalah all, karena kita akan menggabung semua daripada record kita. Oke, kalau sudah kita pastikan di sini halaman jalan satu gitu ya. Kita okekan nanti, maka ada hasilnya. Yang mana hasilnya? Ini kita lihat tadi kan 1 of 1, sekarang 1 of 5 gitu ya.
Jadi otomatis di sini orang tua dari si Budiman, ini dia hasilnya. Lalu di bawahnya orang tua dari si Lydia, berikutnya orang tua dari si Binan, yang berikutnya adalah orang tua dari si Immanuel, dan yang terakhir adalah orang tua dari si Jokas. Jadi kira-kira seperti itulah membuat yang namanya mail match. Itu cara yang pertama. Atau ada nanti dua cara untuk membuat yang namanya mail match-nya. Bagaimana lagi Kak cara selanjutnya, cara yang lain gitu ya. Oke, caranya ya tetap sama, ini saya kosongkan lagi ya. Oke, silakan diperhatikan, nanti diikuti mau cara yang mana yang Anda gunakan, terserah, hasilnya sama. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita lihat caranya adalah tetap kita bermain dari menu mailing, sini mailing, kita tap mailing, kemudian ada namanya sini dia start mail match, kita pilih di bawahnya. Ini adalah step by step mail match widget, kita gunakan dia dengan menggunakan yang namanya langkah-langkah. Oke, maka di sini ada pilihannya yang ini. Oke, di sini pilihannya. Yang pertama ada bacanya itu adalah, oke, kita backkan dulu ini ya. Oke, maka yang pertama di sini silakan diperhatikan, nanti dari sini nanti saya buat post testnya. Yang pertama ada namanya select document type. Artinya langkah yang pertama kita menentukan jenis dokumen yang kita gunakan. Kira-kira jenis dokumen yang akan kita gunakan di sini dalam bentuk apa? Oke, maka di sini ada pilihannya namanya letter, surat, email message, ada sini envelope, ada label, ada directory. Karena yang kita gunakan di sini adalah surat, maka kita pilih di sini adalah letter. Oke, maka tadi langkah yang pertama select document type. Silakan kita pilih jenis dokumen yang kita gunakan. Kalau sudah kita nextkan, oke, berarti kita masuk ke langkah yang kedua. Ada di sini namanya adalah select starting document. Dokumen yang mana mau kita gunakan? Ada di sini bacanya adalah use the current document. Artinya kita gunakanlah dokumen yang aktif atau yang sedang aktif. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, maka di sini kita pilih dia use the current document. Kalau sudah dia next, maka langkah yang ketiga select recipient. Kita akan menentukan siapa kira-kira yang akan menerima surat tersebut atau kemana kita kirim gitu ya. Maka di sini kita akan membuat yang baru, maka kita pilih, oke, kita pilih di sini dia type a new list, type a new list. Kita akan membuat daftar yang baru. Kemudian kita klik di sini create, oke, kita seperti tadi tampilan yang tadi. Kita hapus semua yang tidak kita butuh, yang tidak kita gunakan. Kita klik di sini adalah customize column. Kemudian kita hapus D, kita lihat tempat DY gitu ya, tekan D sama huruf Y. Oke, kalau sudah kita klik di sini add. Kemudian kita ketik yang pertama adalah name. Kita klik lagi. Oke, kalau kita buat nama. Oke, buat di sini dia group. Kemudian kita buat di sini adalah nilai. Oke, kemudian kita oke-kan. Oke, seperti ini dia. Baru kita isi datanya. Terus lagi datanya tadi satu. Namanya misalnya Susanti. Oke, grup ME 20 D, misalnya nilainya misalnya 90. Kita klik lagi new entry, kita buat misalnya di sini namanya misalnya tadi Priston. Oke, kita buat sini KA 21A, nilainya misalnya 60, rajin si Priston ini ya. Oke, kita klik lagi new entry 333, kita buat namanya adalah Andi Lau. Oke, kita buat di sini KA 21A,
nilainya misalnya 80. Lalu kita buat yang berikutnya adalah yakni NIM-nya 555. Oke. Terus ini dia 555 namanya yakni. Terus ini KA 21B, nilainya misalnya adalah 70. Oke, kita anggap ini aja datanya, berarti data kita ada sebanyak 4. Oke, kalau sudah kita okekan, maka kita simpan lagi, namanya adalah surat 1. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau ada muncul pesan, okekan saja. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah di sini next, write your letter. Oke, maka supaya bisa nanti dia kita sisip file-filenya, maka di sini namanya write your letter. If you have not already done so, write your letter now. Oke, maka di sini to add receiver information to your letter, click the location in the document and then click one of the item below. Artinya supaya bisa nanti mengisinya, silakan pilih pilihan yang di bawah ini. Maka kita pilih adalah more item. Maka di sini filenya yang pertama tadi adalah kita pilih di sini nama, kita insert. Oke, kita close, tapi pastikan kursor kita di mana itu ya, di sebelah kanan daripada yang akan kita sisip. Kita pilih lagi more item, kita pilih di sini name, kita insert, kita close, baru kita sisip untuk nama. Oke, kita pilih di sini nama, insert, kita close, baru di sini kita pilih lagi adalah group. Oke, insert, kita pilih close, baru yang terakhir adalah kita pilih di sini nilai. Oke, kita pilih nilai, kita insert, kita close. Oke, udah kita sisip tadi file-filenya, name, nama, group, dan nilai. Maka langkah selanjutnya next, preview letter, artinya kita bisa melihat hasilnya. Oke, kira-kira seperti ini. Tapi permasalahannya adalah masih satu yang tampil, sementara data kita tadi ada sebanyak 4. Bagaimana caranya supaya tampil secara keseluruhan data kita? Maka kita next lagi, sini dia namanya complete image, artinya supaya ditampilkan nanti surat itu dia secara keseluruhan. Kita klik next-nya. Oke, maka di sini tetap sama, kita pilih dia edit individual letter, kita klik. Oke, kemudian kita pilih di sini adalah all gitu ya. Jadi itu kira-kira, maka di sini dia page 1 of 4 gitu ya, sudah 4 ini. Ada si Susanti, ada di sini si Preston, baru ada di sini si Andilau, yang terakhir ada namanya si Yani. Nah, sudah selesailah kita buat namanya suratnya dan sudah ada penerimanya. Itulah contoh daripada mailmes, dan udah ada tadi cara bagaimana membuat yang namanya mailmes tersebut. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana cara mencetak dokumen ini. Kita ibaratkan tadi selesai, maka cara mencetak ini sama saja, kita tekan nanti Ctrl V dari keyboard bisa gitu ya, artinya print. Oke, kita tunggu ya, Ctrl V sama seperti ini. Maka ini hasilnya. Maka di sini ada pilihan, ada yang pertama adalah print. Print ada sini copy, ada satu, artinya mau rangkap berapa kita buat. Oke, ini pengaturan tergantung daripada yang kita gunakan ya. Baru di sini namanya, kalau kita pilih di sini ya print all page, berarti nanti semua halamannya dicetak, semua data kita dicetak. Tadi kan ada sebanyak 4, maka kalau kita pilih dia print all page, maka dicetak 4 halaman. Tapi kalau misalnya saya mau mencetak halaman 2 saja, ya kita pilih di sini adalah page 2 gitu ya. Maka nanti dicetak yaitu halaman 2. Ada lagi di sini namanya adalah pengaturan yang namanya orientation, pengaturan kertasnya. Oke, ada di sini ukurannya, baru marginnya seperti apa. Oke, jadi kalau kita ingin mencetak ya seperti itu aja, cukup kita tekan Ctrl P. Atau kalau dari menu bagaimana caranya kan? Oke, kita pilih dari menu file. Oke,
kita pilih di sini dia print, sama saja. Oke, tapi pastikan nanti kalau mau di print ada printernya yang sudah ada, dia printer yang sudah terinstall ke PC ataupun laptop kita. Jadi tinggal kita pilih nanti di sini yang mana gitu ya. Contoh di sini adalah nama printernya itu Canon IP2800 series. Ini menggunakan yang namanya printer Canon dan seterusnya. Tapi sebelum kita cetak, ya jangan lupa diatur dia margin daripada data atau dokumen kita. Oke, itu kira-kira. Jadi pengaturannya seperti yang kemarin yang sudah kita bahas dari page layout. Ya kita pilih di sini adalah page setup. Nah, seperti ini dia. Oke, nanti di sini marginnya dan ada juga yang namanya kertas yang kita gunakan pada saat mencetak. Oke, itu dulu untuk topik kita hari ini, PPN yang kelima. Silakan dipraktekkan. Kalau nanti pertanyaan silakan ditanya. Terima kasih. Selamat pagi.